Ada sebuah anggapan yang sangat populer sekaligus salah, yaitu anggapan bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang. Nggak tahu kenapa banyak orang yang beranggapan kayak gitu, dan nggak tahu juga siapa gitu yang pertama kali mempopulerkan anggapan itu. Tapi yang jelas kalau kita suka baca tentang sejarah atau mungkin cuma sekedar suka nonton tayangan-tayangan soal sejarah, kita akan sadar kalau kita cari sumber sejarah yang kita baca atau kita tonton itu nggak selalu ceritanya muncul dari sang pemenang. Banyak sejarah itu juga bisa kita tahu itu karena ditulis oleh pihak yang kalah mungkin dari cerita tersebut atau dari pihak yang netral yang bahkan mungkin nggak terlibat konflik apapun, cuma jadi saksi aja gitu. Nah, kalau kita bahas sumber, baik itu sumber primer atau sekunder, sejarah itu selalu muncul dari point of view yang berbeda-beda. Kita bahas sejarah yang sumbernya dari catatan aja deh. Catatan itu juga kan secara konteks berbeda-beda. Ada yang mencatat untuk keperluan dokumentasi, ada yang mencatat untuk sekedar ngasih laporan, dan mungkin ada juga yang mencatat hanya karena catatan pribadi aja gitu. Yang penting syaratnya itu catatan tersebut ya survive seiring tahun berganti tahun, zaman berganti zaman, dan di kemudian hari ketika sebuah catatan itu ditemukan di masa depan, apapun point of view dan konteksnya catatan tersebut akan dapat jadi sumber untuk orang-orang di masa depan itu tahu apa yang terjadi di masa lalu melalui catatan tersebut. Misalkan kayak dalam sejarah Eropa, cerita atau catatan yang menulis tentang Viking, bukan pendukung Persib ya, Viking yang kayak di anime Vinland Saga atau Viking yang kayak di series Netflix gitu kan. Nah, pada awalnya Viking sendiri itu ditulis dari sudut pandangnya biarawan yang waktu itu wilayahnya diserang. Karena itu Viking seringkali digambarkan sebagai perompak kejam, biadab, dan bangsa barbar yang tidak beragama. Sedangkan pada studi modern dari sisi Viking itu sendiri menyoroti bahwa bangsa Viking itu adalah penjelajah ulung dan pedagang yang mendirikan jalur ekonomi penting pada masanya. Misalkan kayak catatan-catatan sumber utama, ada juga yang judulnya kayak Tawariksen Berlin yang menulis secara rinci tentang pengepungan Berlin di tahun 845. Ada juga kayak Tawarik Fulda yang menulis tentang aktivitas bangsa Viking di Kekaisaran Karolingian selama abad ke-9. Dan ada juga catatan yang judulnya Tawarik Tawarani yang merupakan catatan sejarah kontemporer yang ditulis oleh sarjana dan penulis sejarah pada masa itu. Tapi dari perspektif Vikingnya sendiri, sangat dikit tuh sumbernya. Paling ada juga peninggalan arkeologis. Kalau ada yang tertarik, teman-teman bisa buka artikel di medievalist.net yang judulnya When Loser Write History, Unveiling Medieval Perspective. Di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa sejarah yang ditulis oleh pemenang itu seringkali sejarah yang mencerminkan perspektif yang sempit dan sepihak, di mana kekuatan yang menang itu menyusun narasi yang mungkin melayani agenda politik atau ideologis. Biasanya mereka akan menggambarkan diri mereka sebagai pihak yang adil dan mulia sambil menjelekan musuh-musuh mereka. Dan menariknya, kalau kita meneliti kisah-kisah dari pihak yang kalah, kita tuh bisa memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dampak jangka panjang dan hasil langsung dari para pemenang. Warisan peristiwa sejarah pada akhirnya bukan hanya milik mereka yang memenangkan pertempuran, tapi juga milik mereka yang membentuk narasi sejarah itu sendiri. Misal, pada studi kasus peristiwa kejatuhan Roma yang merujuk pada runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat di tahun 476 Masehi. Pada peristiwa ini secara signifikan menandai berakhirnya Roma kuno yang membawa perubahan politik, sosial, budaya yang mendalam pada pembentukan peradaban Barat. Dan kisah tentang kejatuhan Roma terbentuk diceritakan melalui sudut pandang orang Romawi itu sendiri yang merupakan pihak yang kalah. Ada catatan yang berjudul Res Getae, nggak tahu gimana pronunciation-nya, yang ditulis oleh seorang prajurit Romawi yang bernama Ammianus Marcellinus pada sekitar tahun 330 sampai 395 Masehi yang bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang menyebabkan jatuhnya Roma. Terus ada juga yang menulis catatan yang berjudul Historiarum Adversum Paganos. Nama penulisnya itu Orosius, seorang sejarawan Kristen sekitar tahun 375 sampai 418 Masehi. Dia malah nulis itu tentang penafsirannya bahwa jatuhnya Roma itu merupakan sebuah hukuman ilahi atas paganisme. Kalau yang ini kita tahu nih bahwa orangnya berpikir di bawah dogma agama dan menulis perspektifnya melalui interpretasi keagamaan pada zamannya.
Ada juga seorang sejarawan Bizantium di abad kelima. Bizantium itu nama kota yang nantinya akan berubah tuh jadi Konstantinopel. Ada orang yang namanya Zosimus yang menuliskan tentang kemunduran kekaisaran Romawi yang berjudul Historia Nova. Nova itu baru kalau nggak salah. Yang ini catatannya terkenal nih, karena si Zosimus ini dianggap pandangannya itu sangat kritis terhadap kepemimpinan Romawi dan dampak ancamannya secara eksternal. Ada lagi sejarawan Bizantium yang lain, sama masih pada abad kelima, sekitar tahun 500 sampai 565 Masehi, yang menuliskan tentang sejarah rahasia. Namanya Procopius. Nah, dia ini menulis catatan yang memberikan kritik tajam setajam silet terhadap elit penguasa dan peran mereka dalam kemunduran kekaisaran. Yang ini menawarkan perspektif yang cukup unik dan cenderung seringkali kontroversial. Tambahin lagi jangan ya referensinya. Janganlah ya, jangan. Nah, dari catatan-catatan tersebut yang sebenarnya terbatas oleh perspektif-perspektifnya. Nggak ada tuh sumber primer yang memberitahu kita tentang bangsa-bangsa siapa aja yang nyerbu Roma. Dari ketidakadaan suara di pihak pemenang tentang peristiwa ini akhirnya membentuk pemahaman kita bahwa di era itu memang adalah era di mana peristiwa ini adalah akhir yang tak terelakkan. Kayak sebuah masa yang emang udah di ujung. Emang harus berganti zamannya. Atau studi kasus yang lain deh, yang sifatnya double perspektif. Nah, tadi tuh misalkan kota Bizantium misal, yang akhirnya kita tahu berganti nama jadi Nova Roma, atau artinya Roma baru. Terus nanti dirubah lagi jadi Konstantinopel sama Kaisar Konstantin, yang artinya kota Konstantin. Biasa rada NPD mungkin kaisarnya kali ya. Terus nanti ditaklukin lagi sama Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 Masehi dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Di kalangan umat muslim, sosok Al-Fatih ini kan merupakan sosok yang sangat dikagumi. Bahkan tokoh seperti Ustadz Felix Xiao menjadikan Al-Fatih ini sebagai teladan utama. Dan kisahnya menjadi salah satu karya tulis beliau yang menuliskan tentang sejarah penaklukan kota Konstantinopel. Tapi di sisi lain dari perspektif barat, malah Al-Fatih itu sering dianggap sosok yang menakutkan, yang kejam, yang membawa teror. Di beberapa sumber setelah penaklukan kota Konstantinopel, ada yang menulis bahwa Al-Fatih ini sangat bertoleransi. Dia membebaskan masyarakat yang ditaklukkannya pada saat itu mayoritas beragama Kristen Ortodoks untuk tetap beragama Kristen dan menjamin keamanan mereka untuk beribadah dan melarang agar gereja-gereja untuk tidak dihancurkan. Tapi dari sumber yang lain, dalam Constantinople City of the World Desire misalkan, yang ditulis oleh Philip Mansell, menyebutkan bahwa pada waktu penaklukan itu ada ribuan warga sipil yang di-end, dan ada 30.000 lebih yang diperbudak dan diusir. Ada juga kayak menurut Niccolo Barbaro, yang merupakan seorang bangsawan dari Venesia, yang juga menuliskan catatan saksi mata dalam bahasa Venesia, mendokumentasikan tentang pengepungan dan penaklukan kota Konstantinopel, di mana ada peristiwa pembantaian yang amat sangat terhadap orang Kristen di seluruh kota. Dan pada akhirnya gereja Hagia Sophia juga dijadikan masjid seperti yang kita tahu. Sedangkan dalam syariat Islam, mengubah bangunan gereja itu pada prinsipnya diperbolehkan jika melalui cara yang sah, kayak misalkan dibeli atau dihibahkan. Namun kalau kayak merampas atau merusak gereja untuk dijadikan masjid, itu adalah perbuatan yang dilarang, haram hukumnya. Dan masih banyak hal-hal kontroversial dari Muhammad Al-Fatih ini. Kayak dia secara langsung resmi melegalkan pembunuhan saudara kandung, fratricida, dalam Undang-Undang Kekaisaran Ottoman, agar menghindari perang saudara dalam perebutan tahta. Ya, pada intinya sejarah juga akan melahirkan cerita yang bisa aja saling berlawanan, tergantung pada perspektifnya masing-masing. Atau ada juga nih satu lagi yang menarik nih, kepanjangan nggak ya? Ya udah satu lagi. Kayak kita tahu bangsa Mongol itu kan pernah berupaya untuk menginvasi kerajaan Singasari dan ingin menghukum Raja Kertanegara pada waktu itu karena menolak membayar upeti. Pas sampai ke Pulau Jawa, Kertanegaranya udah tewas di tangan Jayakatwang, dan Singasari pada saat itu udah direbut dan menjadi kerajaan Kadiri. Akhirnya pas bangsa Mongol itu sampai, ya itu ditawarin kerjasama sama Raden Wijaya yang pada saat itu mendirikan kerajaan Majapahit. Raden Wijaya itu menantunya sekaligus keponakannya dari Raja Kertanegara. Dalam naskah kuno, Kindung Panji Wijaya Karama.
menuliskan bahwa Raden Wijaya itu menggunakan siasat cerdik, yaitu meminjam tangan pasukan Mongol untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Nah, itu kan mengandung perspektif tuh, point of view-nya dari pihak yang akhirnya nanti menang. Tapi ada juga point of view dari pihak yang nantinya akan kalah, bangsa Mongol. Di catatan dinasti Yuanxi yang merupakan naskah resmi dari Kekaisaran Tiongkok, mencatat kronologi dari perjalanan ekspedisi militer Kubilai Khan ke Jawa pada tahun 1293. Dan emang ada tuh catatannya bahwa Raden Wijaya bersekutu dengan para panglima Mongol. Namanya waktu itu ada Sibi, Ikemeze, dan Gao Xing. Gao Xing. Buat apa? Buat menaklukkan Jaya Katuang yang udah merebut kerajaan Singasari tadi dari Kertanegara yang akhirnya jadi kerajaan Kadiri. Setelah itu pada akhirnya ketika Kediri udah nyerah nih, tinggal nunggu penyerahan diri dari Jaya Katuang. Nah terus si Raden Wijaya ini minta izin ke pasukan Mongol untuk gua balik dulu dah gitu, mau ngambil peti. Terus diizinin sama pasukan Mongolnya gitu kan. Nah setelah pasukan Mongol ini mengizinkan, terus mereka sambil nunggu itu malah berpesta. Karena udah ngerasa menang juga gitu kan. Pas lagi berpesta gitu, biasa namanya berpesta makan mungkin mabok gitu kan. Tiba-tiba disergap sama pasukannya Raden Wijaya. Sehingga ribuan tentara Mongol dan perwira-perwiranya tewas pada saat itu. Ketika lagi berpesta itu. Nah, di catatan ini tuh kayak point of view-nya pihak yang kalah gitu. Karena ada yang survive, ada yang mencatat. Mencatat sebagai apa? Sebagai laporan ke Kaisaran Dinasti Yuan pada saat itu. Nah, menarik kan ceritanya? Nah, sebenarnya ada catatan lain dari Odorico da Pardone yang menuliskan bahwa dia menjadi saksi mata setelah itu berulang kali kerajaan Mongol itu sempat balik lagi ke Jawa untuk mencoba menyerang lagi. Tapi selalu berhasil diusir. Dari banyak bahasan sejarah-sejarah tadi, pada akhirnya dalam menilai sebuah peristiwa sejarah, kita itu juga perlu memandangnya dari multi perspektif. Dan pada akhirnya membawa ke sebuah kesimpulan bahwa sejarah itu bisa ditulis oleh pihak manapun, mau yang menang, mau yang kalah, atau yang netral, yang cuma jadi saksi aja gitu karena ngelewat doang misalkan. Atau bisa juga dari perspektif identitas tertentu, kayak interpretasi doktrin agama misalnya. Yang paling penting mah survive. Entah orangnya yang terlibat akhirnya bisa mencatat, atau catatannya itu sendiri yang harus survive. Sehingga dari situ masa depan bisa tahu tentang peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Bukankah begitu?